Ade Saptomo menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, Ade Saptomo menjawab. Pada siang hari ini kami hadir kembali setelah beberapa hari di awal tahun 2021, minggu-minggu pertama ya, bulan Januari ini cuaca tidak menguntungkan dalam arti mempengaruhi kesehatan sehingga saya terganggu sebentar, tapi sekarang sudah pulih kembali. Nah, sekaligus kehadiran kami ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di lapangan. Di antaranya pertanyaan itu menyusul ditunjuk Bapak Sandiaga Uno untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, itu harapan masyarakat terhadap beliau agar supaya kekuatan-kekuatan Nusantara berupa budaya lokal dan kearifan-kearifan lokal seluruh Nusantara di Indonesia ini tereksplor dan kemudian dimanage dengan baik menjadi destinasi pariwisata. Nah, atas pertanyaan yang ada di lapangan itu, di akhir tahun 2020 saya berkunjung ke kota Klaten, yaitu Klaten itu adalah Kabupaten Klaten yang ada di Jawa Tengah. Nah, di sana banyak ekonomi kreatif ya. Salah satu di antaranya adalah di kota kecamatan. Walaupun kecamatan sejak zaman Belanda itu sudah banyak menarik perhatian, tidak saja sekitar Klaten, tetapi justru seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Yang diproduksi itu adalah kain lurik. Memproduksi kain lurik dengan alat tenun bukan mesin atau tradisional, jadi nggak pakai mesin, tetapi sekarang sudah pakai alat tenun mesin sehingga sangat membantu intensitas produktivitas dari kain tenun itu sendiri. Nah, saya berkunjung ke sana. Satu hal yang menarik dan perlu diskusikan atau perlu dibahas lebih lanjut agar supaya produksi kain tenun lurik ini menjadi bagus ya. Jadi ada dua jenis yang saya lihat. Pertama, home industry yang termasuk usaha menengah, usaha UMKM ya, usaha kecil menengah itu UMKM. Nah, itu ada juga. Kemudian UMKM, usaha mikro kecil menengah. Itu banyak dijumpai di sana dan kekuatan budayanya adalah memproduksi kain lurik dengan proses tenun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berkunjung ke sana, itu ada salah satu destinasi pariwisata dan pernah saya tanyakan kalau pengunjung itu yang dikunjungi apa. Kemudian beberapa karyawan di salah satu tempat itu menyatakan bahwa mereka berkunjung biasanya melihat proses produksi dan hasil produksi. Nah, satu hal yang perlu saya kritisi dan perlu menjadi perhatian Menparekraf RI, nah itu ya, mungkin juga tidak hanya di Klaten tapi tempat-tempat lain. Kalau mau berkompetisi di tingkat internasional, ini harus dimanajemen dengan baik. Pertama, saya pernah menyampaikan ketika saya mengkaji tentang destinasi pariwisata budaya Bali, itu sudah saya sampaikan di YouTube juga, bahwa yang dijual, yang didisplay, yang menjadi destinasi pariwisata itu tidak saja hasil produksi, gitu ya, tetapi proses produksinya. Tidak hanya dua hal itu, tetapi pengetahuan asal usul kain, asal usul benang. Intinya adalah ya, pengunjung itu dibawa ke salah satu ruangan
untuk disampaikan pengetahuan detail tentang kain, proses tenun, hasil tenunnya, bahkan sampai penjelasan bagaimana mengikal benang, dan benang itu dibuat dari apa. Nah, itu baru disebut sebagai budaya. Karena pengertian budaya itu adalah satu kesatuan, kalau dalam konteks kain tenun ya, satu kesatuan antara pengetahuan kain tenun. Nah, kain itu kan dari benang. Jadi benang yang bagus itu asalnya dari apa. Kemudian prosesnya, kemudian hasil produksinya, diberi pengetahuan sedetail mungkin. Itu salah satu unsur budaya. Nah, kemudian unsur yang lain adalah proses produksinya. Jadi proses produksinya itu adalah perwujudan dari pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan tentang kain tenun. Ya. Jadi ada prosesnya, itu wujud dari pengetahuan. Itu menjadi destinasi wisata. Kemudian produk dari proses itu adalah kain tenun. Nah, di sana alat-alatnya ada juga yang masih konvensional, masih tradisional, yaitu alat tenun bukan mesin, ATBM. Itu di home industry. Tetapi juga ada juga yang ATM, alat tenun mesin. Nah, coba Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Sabtomo menjawab. Kita saksikan, kita tonton dengan cermat proses tenun ATM, alat tenun mesin berikut ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara adik sabtu menjawab, itu prosesnya yang kita lihat tadi, prosesnya ya. Nah, kemudian dari proses itu menghasilkan produksi kain tenun, ya berupa kain tenun lurik dan berbagai macam lurik. Nah, coba kita saksikan sejenak mengenai video tentang display bagaimana kain-kain tenun lurik yang diproduksi tadi. Kita lihat ya, mari. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejenak kita telah menonton dan mencermati proses produksi kain tenun lurik, kemudian juga hasil produksi kain tenun lurik. Nah, satu hal yang tadi saya katakan bahwa kalau destinasi pariwisata budaya tenun kain lurik, maka ada 3 unsur, yaitu kita bisa menjual ya, itu tentang pengetahuan, kemudian perwujudan dari pengetahuan. Nah, yang ketiga hasil dari perwujudan itu berupa produksinya atau produknya. Nah, kalau dalam konteks adalah destinasi pariwisata budaya tenun kain lurik, maka ada pengetahuan tentang tenun kain lurik. Nah, segala sesuatu yang berkaitan itu kita sampaikan kepada pengunjung. Nah, kemudian dari pengetahuan itu diwujudkan di dalam proses produksi kain tenun lurik. Nah, kemudian yang ketiga yang kita saksikan juga adalah display dengan beratus-ratus jenis kain lurik, bahkan ribuan itu. Karena memproduksi itu tidak hanya kain, tetapi juga taplak, sapu tangan dan sebagainya, itu bagus-bagus di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kurang kalau dalam konteks budaya tenun kain lurik adalah bagaimana menjual pengetahuan itu, sehingga perlu dibangun sebuah ruangan ketika pengunjung beli tiket itu membeli tentang pengetahuan, kemudian prosesnya, kemudian hasilnya. Nah, pada umumnya di Indonesia ini pengunjung langsung dibawa kepada produksinya, membeli begitu saja. Nah, itu tidak akan awet kalau sudah tahu tentang pengetahuan, sudah mengerti proses produksinya, dan kemudian membeli. Nah, yang dibeli ini adalah akan lebih mengesankan, dan dia bisa cerita kepada yang lain agar supaya datang ke destinasi pariwisata budaya tenun kain lurik yang ada di Medan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana membudayakan pariwisata, sekaligus ketika sudah menjadi destinasi pariwisata, budaya lokal dan kearifan lokal itu dieksplor menjadi 3 unsur tadi. Baru kita bicara tentang budaya pariwisata dan destinasi pariwisata budaya lokal setempat. Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan agar supaya Menparekraf RI ke depan mengeksplor habis-habisan. Mudah-mudahan setelah pandemi COVID-19 ini mereda, semua sudah tervaksin dengan baik, maka semua destinasi pariwisata di Indonesia itu akan tumbuh berkembang dan menarik bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabtu Tanggung Jawab.
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adis Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.